Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Semarang Purwodadi, Kabupaten Demak. Kakek nenek bersama cucunya tewas tertabrak truk. Meski harga emas terus naik, minat warga untuk membeli logam mulia masih tinggi. Memanfaatkan lahan kosong, warga binaan rumah tahanan kelas 2B Boyolali panen ikan lele dan aneka sayur. Ya, meski harga emas terus naik, minat warga untuk membeli logam mulia masih tinggi. Seperti di Kota Semarang, masyarakat masih memadati toko perhiasan untuk melakukan transaksi jual beli emas. Saat ini harga beli emas tergolong tinggi, telah mencapai 1,9 juta rupiah per gram. Tetapi hal ini tidak mengurungkan niat masyarakat terhadap logam mulia ini. Masyarakat meyakini membeli emas merupakan investasi yang menjanjikan. Seperti toko perhiasan di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. 2 pekan pasca Lebaran masih banyak masyarakat yang datang untuk membeli emas. Meski harga emas antam dijual 1,9 juta rupiah per gramnya. Dalam sehari, masyarakat yang datang ke toko emas lebih dari 300 orang. Sebagian besar pembeli emas menilai emas adalah investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberi keuntungan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Alasannya harga emas selalu naik dan tak terkena inflasi. Karena kan ya di sini selain koleksinya bagus, terus mempertimbangkan harga mumpung masih bagus. Sebelum kata ada rumor yang harganya nanti naik, makanya saya mau beli koleksi sebanyak mungkin. Harga emas terus merangkak naik karena beberapa faktor, diantaranya inflasi, perang dagang Amerika Serikat, tingginya permintaan fisik dari emas itu sendiri. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding terkesan dengan usaha susu kambing milik seorang mantan pekerja migran asal Kabupaten Demak, menyebut usaha tersebut menjadi salah satu harapan Presiden Prabowo. Susu kambing kini menjadi salah satu usaha yang memberikan pendapatan lebih baik bagi para peternak kambing. Salah satunya dilakukan oleh pemilik usaha susu kambing Etawa, Slamet Priyono. Sebelumnya, ia adalah pekerja migran di Korea Selatan. Usai kontrak pekerjaannya di Korea Selatan habis, ia kembali ke tanah air tahun 2005. Kemudian bekerja di Kemendikbud dan pada tahun 2012 sambil menggeluti usaha susu kambing dari investasi para purna pekerja migran lainnya. PMI Korea tahun 2005 itu pulang dan alhamdulillah tahun 2006 itu saya dipecat dari PNS di Kemdikbud. Sekarang saya berdinas di Badan Bahasa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Saya memang concern dari tahun 2012 itu untuk membantu teman-teman purna yang pulang. Kita ini dananya itu gotongan dengan teman-teman untuk membangun seperti ini. Jadi tidak hanya kepada saya, kami memang terus terang sampai sekarang belum menggunakan bank, tapi saya lebih senang teman-teman untuk investasi bahan-bahan seperti itu. Kedepan pun juga saya menarik teman-teman purna untuk investasi berbentuk kambing untuk dititipkan di kandang kami sehingga bahan baku kami pun tersedia. Ya, kami berharap tadi Pak Menteri dan jajarannya untuk kami itu bisa dibantu untuk sekarang ini pemasaran memang akses pemasaran yang kita butuhkan. Kalau modal alhamdulillah dari teman-teman dari teman purna itu sangat mendukung. Susu kambing milik Slamet merupakan hasil dari perkawinan antara susu kambing lokal jenis Etawa dan kambing yang diimpor dari Swiss. Dalam pengolahannya, susu kambing Etawa dikemas dengan steril. Usaha yang dilakukan Slamet menarik perhatian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding. Sang Menteri mengunjungi langsung usaha Slamet di Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Usaha ini diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi para purna pekerja migran lainnya. Usaha ini adalah usaha purna pekerja migran Indonesia. Slamet ini ternyata dulu dari Korea 5 tahun dan setelah itu
membangun usaha ini. Dan yang menarik bahwa sebenarnya usaha inilah yang seperti ini yang diharapkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo, selalu mendorong kita supaya semua aktivitas kita itu menciptakan lapangan kerja. Nah, kita bayangkan selain dari side ekonomi ya, bahwa kegiatan ini, usaha ini, satu, ada mitra yang namanya penyedia susu kambing. Itu juga banyak dari Purna Akademika Indonesia yang menyiapkan bahan baku untuk pabrik ini, industri ini. Bahan baku yang ada pun kemudian dikelola oleh mereka juga butuh tenaga kerja. Sang Menteri berjanji akan membantu dalam pemasaran dan manajemen pengelolaan usaha Slamet. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Panen lele dilakukan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 2B Boyolali. Selain budidaya ikan lele dan aneka sayur di lahan kosong di dalam rumah tahanan. Diharapkan program ketahanan pangan oleh warga binaan ini bisa menjadi bekal saat mereka keluar dari rumah tahanan. Seribuan ikan lele di dalam lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Boyolali berebut makanan. Setiap pagi dan sore warga binaan memberi makan ikan lele secara bergantian. Ikan-ikan lele ini akhirnya siap untuk dipanen. Rabu lalu warga binaan memanen 1.000 ikan lele di salah satu kolam ikan. Walau dengan lahan terbatas, ribuan lele telah dipelihara dalam 2 kolam berukuran 2,5 kali 5 meter. Warga binaan mengaku tidak sulit merawat ikan lele. Agar hasil panen melimpah, selain pemberian makan teratur dan penambahan pakan daun hijau, air kolam juga harus rutin dibersihkan dan dijaga agar kesehatan para ikan lele menjadi lebih baik. Budidaya lele ya mudah, budidayanya ya mudah. Ya, kalau cuma pagi ya makan dan siang makan. Kalau 10 hari sekali dikasih potong-potongan daun pepaya. Sebelumnya sudah pernah berbudidaya lele sebelum masuk? Belum. Terus ada ilmu manfaat apa Mas yang didapat? Ya, siapa tahu ntar kalau pulang dari sini bisa budidaya di rumah sendiri. Selain membudidayakan ikan lele, warga binaan di Lapas Kelas 2B Boyolali juga membudidayakan aneka sayuran seperti kangkung, sawi, dan tomat. Setiap pagi dan sore, beberapa warga binaan merawat tanaman ini agar bisa langsung mereka panen. Selain mendukung program ketahanan pangan pemerintah, budidaya ikan lele dan tanaman sayur juga merupakan edukasi untuk memberi bekal warga binaan saat menjalani masa hukuman. Ketika pulang ke rumah, diharapkan mantan narapidana ini bisa menjadi lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka dapatkan. Yang bisa kami tanam selain kangkung, ada beberapa tanaman, kacang tanah, ada sawi endok, juga ada cabai, ada tomat, ada sawi bakso, dan masih ada yang lain. Ubi jalar juga ada. Terong juga ada. Sebelumnya memang sudah ada basic pertanian Pak? Tidak ada. Ya, karena kami di sini belajar dengan yang senior-senior. Belajar pertanian, belajar di BLK terkait dengan banyak hal yang kami ketahui, nanti di luaran sana saya akan kembangkan. Jangan ada tanah 1 jengkal pun yang tidak produktif. Artinya potensi sekecil apapun itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan sesuai dengan instruksi Presiden. Dan tentunya hasil dari ketahanan pangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hasilnya itu adalah untuk kepentingan petugas itu sendiri, untuk kepentingan warga binaan dan keluarganya yang tidak mampu. Perawatan ikan lele hasil budidaya dan warga binaan ini bisa dipanen 6 hingga 8 minggu sejak awal penaburan benih. Hasilnya tidak dijual, melainkan dinikmati seluruh warga binaan Lapas Kelas 2B Boyolali. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.